Tetapi mbok ya duduk bareng, jangan lewat video kono gini kono. Dan semakin rusak, semakin nggak dihargai. Nanti kalau sudah marah, lain loh persoalannya. Saya ngomong gini sekaligus memberikan harapan dan himbauan kepada Kapolri. Kapolri jangan pandang ini sepele. Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Mendagri jangan pandang ini sepele. Menko Polhukam jangan pandang ini sepele. Menhankam jangan pandang ini sepele. Ini penting. Demikian mengakar. Bapak saya mati karena berjuang. Bapak saya sebagai Panglima mengusir Jenderal Malabi, Jenderal Nesem. Lalu masih dibohongi dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai keluarga Nabi, padahal kedatangannya adalah menjadi anaknya Belanda, menjadi kodinya, menjadi pemimpin agama bikinan Belanda. Bahkan memfatwakan pertempuran kemerdekaan adalah yang dikatakan sebagai jihad itu adalah haram. Ini kan kebalik-balik ini. Saya patriot, saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini dengan nyawa saya. Bahkan sekarang sudah saya wakafkan nyawa saya. Saya pengen mati, bukan di tempat tidur, tapi membela agama, kemudian keturunan Nabi dan negeri ini Indonesia. Jadi jangan main-main ya. Ini belum semua loh, belum semua ngamuk loh. Kalau semua ngamuk, nggak bisa itu polisi ngatasi, nggak bisa ngatasi itu tentara. Kalau sudah perang horizontal, semuanya angkat senjata, bambu runcing, semua angkat senjata karena capek sudah mendengarkan omongan para habib yang kurang ajar ini. Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada yang ketemu pasti, insya Allah orang NU udah nggak gampang ngawur-ngawuran nggak. Sabar, NU itu tidak sikile itu, mas kakinya masih dipakai ngaleh. Diketok gitu udah diketok masih ngalah. Mbok jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja nggak pernah gedok gitu ngalah. Alih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau. Jadi masih ada air. Gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah nggak ada, ngamuk sih. Ya, kalau ngamuk Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong Habib yang double tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih itu. Jangan lupa tuh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu. Karena kakak saya kiai semua itu baik di Jawa Timur. Yang nyembelih PKI itu Banser dulu tuh. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar, tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan PKI, karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara, gitu loh. Jadi Habib-Habib ini jangan seolah. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang, nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat, diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat Berjanji, yang menerkenalkan selawat Burda. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi aja tidak kamu hormat. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan, anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu nggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya itu dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya raya, nuti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ngikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Tidak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menduduk pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan. Tanpa berbayar. Udah lama yang membuarkan FPI saya, HTI saya. Lalu diakomodir oleh Presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian hebat. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarine, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir. Seperti ini nih, saya contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar
ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi, ya kan? Terus ada kiai muda yang pinter dan dilalahi barangkali dia sholat tahajud atau berapa atau wiridan beribu-ribu wiridan diusik oleh pangeran, mempunyai perbenaran kitab, buka-buka, dalam ketemu menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada kalau menerima sesuatu yang harus cek and dicek. Ini tabayunnya, dia tabayun kok dengan meskipun tabayun dengan orang Badui. Lah ini kiai Imat ini kan enggak kiai cek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid? Bahasa Arab lagi. Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan buat sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, Sayyidina Ali paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai, apalagi moralnya baik dan dia tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Enggak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Wali Songo itu kan pelopor dakwahul Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang didakwai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Tidak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus dia mengaku bahwa dakwatul Islam. Kalau tidak ada nenek moyangnya, kalian masih nyembah pohon, wah itu keterlaluan gitu. Ya. Jadi supaya benar, maka ada political will government. Mau presiden, mau menteri kesehatan, mau Kapolri, mau Mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah sekali-kali bikin rekor. Surat keputusan bersama 7 menteri, termasuk Menteri Agama, gitu ya. Kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika. Maka harus hebat dalam kesehatan. Jangan katakan hari ini tes DNA terlalu goblok itu. Ada orang yang ngomong begitu ini goblok sekali ini. Cuma terlalu terdoktrin dengan kejubutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpadu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu rigidnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau Nabi Ibrahim genetika ini maka menurun ke Ismail ini, menurun ke Ishak begini, menurun ke Yahudi begini, menurun ke ini begini. Nah kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja nurun bangsa Arabnya saja tidak kalau keturunan Nabi. Ini Nabi apa? Nabi Tonton apa bagaimana? Ya ini jadi saya pernah ngaji di Kiai saya di Madura. Al-khaya'u minal iman, buat malu. Dan kamu dikasih Allah itu iman rakyat sedikit. Nah kamu tidak punya malu, ngeklaim sebagai keturunan Nabi. Pantas enggak kelakuanmu itu, ilmumu itu, omonganmu itu, keturunanmu sing di sekolah di darahmu. Coba dilihat, hidupmu lewat kaca yang di belakang itu biar tahu. Jadi apa enggak takut kamu mengaku-ngaku nasab Nabi tapi bukan Nabi loh. Nah aku anak Jokowi itu masih bisa. Barangkali apa anak Pak Harto bisa. Jadi cek menungso ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah. Yang paling purna itu Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai panggilan dari Khalilullah gitu. Jangan panggilan kepada Ibrahim Khalilullah. Dan Nabi Isa aja tidak bergelar Khalilullah. Nabi Ismail tidak sebagai Khalilullah. Semakin gak gagal nanti kamu marah. Bergelar Habibullah. Saya ngomong ini sekaligus memberikan anak saya tidak bergelar Habibullah. Saya jelaskan pada Kapolri. Kapolri jangan pandang ini sepele. Ya kan? Nah kok ini orang-orang sepele? Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Itu artinya kasih. Jangan pandang ini sepele. Jadi kalau anak saya panggil ke Menangkam jangan ya Bibi. Itu artinya saya ini kan kamu sebagai saudara. Demikian sebagai apa? Sebagai anak, sebagai sahabat. Bapak saya mati karena salah ucap bapak saya Bibi. Memangnya kita ngomong saya apa? Kita kasih mengundang laki-laki saya Sidik. Nah ini perlu diketahui orang mereka yang panggilan Bibi itu padahal kedatangan ditujukan bapaknya orang sana kepada anak, kepada istri, menjadi seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara ya Habibi. Bukan sembarangan ya Habibi. Kalian ini apa enggak tahu nanti jadi laknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini. Jangan sampai Indonesia kemudian jadi laknat oleh Allah karena melakukan kelakuan yang sama dengan saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini. Oke, membahas apa saya begaskan saya wakafkan jam 2 jam enggak sampai. Nanti kan berjalan terus karena sudah pertama ini kesalahan bela agama waktu itu kemudiannya terlalu lembut sehingga tidak mengambil keputusan yang baik. Jadi enggak sekarang itu namanya belum semua loh, belum semua ngambil. Sono sini enggak bisa. Ketika ada dua pendapat Anda harus tabayun keduanya dan menentukan takdir. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang capek, yang salah tidak boleh para habib yang jalan yang benar tidak boleh menghina yang salah. Lagi sesi yang salah maka penghinaan kepada Nabi Muhammad tapi sudah menghina Nabi Muhammad dengan Nabi itu pada itu bukan karena benci. Yang tidak kalian namanya pertanyaan kita berdiskusi nyantri di tempat saya nggak belajar makan minum tips sudah banyak kasih lagi kendo apa yang kendo ada sedikit harmoni ada musiknya tolong jangan biasa saja mundur jangan kalau kamu menerang dengan menerang boleh aku kalau belum jelas kriteria nasab jangan kemudian kamu mengklaim sebagai sudah kan Nabi bapak yang sampai menikmati rentang ekonomi aku pun harta yang sebagai awal sudah Nabi halal tidak haram 5 ya yang disucikan